Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ex pemain naturalisasi Timnas Indonesia ungkap kelebihan Shin Tae-yong dibandingkan dengan pelatih lokal. Pujian tinggi Presiden Jokowi buat pemberantasan mafia bola di Indonesia. Hernando Ari menepi Shin Tae-yong bisa coba satu kiper on fire ini untuk Timnas Indonesia. Harapan Shin Tae-yong setelah Pratama Arhan resmi tinggalkan Tokyo Verdy. 5 alasan Shin Tae-yong bakal antar Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Nomor 1 rekor apik skuad Garuda. Ex pemain naturalisasi Timnas Indonesia ungkap kelebihan Shin Tae-yong dibandingkan dengan pelatih lokal. Mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, ungkap kelebihan Shin Tae-yong. Striker asal Nigeria itu menilai STY sapaan akrab Shin Tae-yong kerap menerapkan sikap disiplin dan mentalitas yang ketat ke para pemain Timnas Indonesia. Kalau lihat sekarang pelatih Timnas dalam kurung Shin Tae-yong sudah taruh itu dalam kurung disiplin ke pemain, setiap game bisa menang, ungkap Greg. Dia dalam kurung Shin Tae-yong keras kan, dia enggak ada toleransi. Pemain Indonesia sekarang Timnasnya bagus, tambah mantan striker Timnas Indonesia yang telah mencatatkan 8 caps dan 2 gol itu. Di sisi lain, Greg Nwokolo membandingkan kualitas Shin Tae-yong dengan pelatih lokal Indonesia. Pemain 37 tahun itu menilai juru taktik asal Indonesia terlalu gampang merayakan suatu hasil pertandingan dengan berjoget dan lainnya. Coba kalau pelatih lokal sedikit-sedikit happy dangdut joget, celetuk Greg Nwokolo. Wajar saja jika pemain asal Nigeria ini memuji Shin Tae-yong. Sebab STY telah berani memotong satu generasi, menaikkan ranking FIFA, hingga meloloskan 3 Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia U23 2024. Tabiat kurang bagus pelatih lokal Pret zaman dulu. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Pujian tinggi Presiden Jokowi buat pemberantasan mafia bola di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi langkah pemberantasan mafia sepak bola. Usaha Polri membantu PSSI memberantas praktik kejahatan sepak bola dinilai Jokowi sebagai langkah yang sangat baik. Jokowi yang didampingi Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir bahkan mengacungkan 2 jempolnya saat ditanya wartawan soal kesuksesan Polri menangkap mafia bola. Kemarin pas ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online, saya kira ini sangat bagus, jangan berhenti di sini, diteruskan, ujar Jokowi. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menekankan pengentasan judi sepak bola di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa sepak bola harus bersih dari praktik mafia bola. Dia menegaskan bahwa transformasi persepak bolaan Indonesia akan bergerak maju lebih baik lagi saat tindak pengaturan skor dan kecurangan dalam pertandingan dihilangkan. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan. Itu yang akan menggerakkan transformasi persepak bolaan Indonesia. Kalau ini nggak selesai, jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya meskipun sekarang sudah mulai baik, ujarnya. Pak Presiden sudah mandat guys berantas judi dan mafia sepak bola. Gimana menurut kalian? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. They wanna rise up while you drown. They wanna
head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Hernando Ari menepi Sintayong, bisa coba satu kiper on fire ini untuk timnas Indonesia. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari mengalami cedera saat bertanding melawan Persis Solo. Tampil solid di laga tersebut, Hernando ditarik keluar pada menit ke-73. Kondisi ini tentu jadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pasalnya 50 nama pemain sudah didaftarkan PSSI untuk Piala Asia 2023 nanti. Namun hanya 30 pemain yang dibawa ke Turki untuk pemusatan latihan dalam kurung TC. Hernando sendiri merupakan kiper utama timnas Indonesia dan performanya sangat bagus jika bersama timnas Garuda dibandingkan Nadeo. Jika melihat kompetisi Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-22, ada satu nama yang cukup potensial. Kiper tersebut adalah Reza Arya milik PSM Makassar. Penampilan Reza musim ini juga cukup menjanjikan bersama tim Juku Eja. Dilansir dari laman resmi Liga 1, dia mencatatkan 57 penyelamatan dari 19 pertandingan dan kebobolan 20 gol. Hal ini hanya terpaut tipis dari Nadeo yang mencatatkan 68 penyelamatan dari 22 pertandingan yang sudah kemasukan 16 gol. Bahkan aksinya lebih baik dari Hernando dengan 33 penyelamatan dari 13 laga dan kemasukan 21 gol. Semoga segera ada pencerahan Coach Shin untuk perihal pemain yang akan dibawa TC. Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Harapan Sintayong setelah Pratama Arhan resmi tinggalkan Tokyo Verdy. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan resmi hengkang dari klub kasta pertama Liga Jepang dalam kurung J1 League, Tokyo Verdy. Kepindahan ini disambut baik oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Sintayong menilai keputusan Pratama Arhan pindah klub adalah langkah yang tepat. Sebab pemain asal Blora itu membutuhkan menit bermain yang lebih banyak untuk mengembangkan kariernya. Saya berharap pemain yang pindah kemanapun harus dapat bermain di timnya. Ia Pratama Arhan hampir tidak main di Tokyo Verdy, kata Sintayong. Sintayong berharap Pratama Arhan dapat segera beradaptasi dengan klub barunya dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut saya itu pilihan yang baik jika dia pindah dan dapat bermain terus, kata pelatih 53 tahun ini. Langkah ini bisa menjadi momentum baginya untuk mengembangkan karier dan menjadi pemain yang lebih baik. Ujung-ujungnya jika skill dan jam terbang Pratama Arhan meroket, timnas Indonesia yang diuntungkan. Semangat Bang Arhan untuk kariernya, gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Lima alasan Sintayong bakal antar timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Nomor 1 rekor apik skuad Garuda. Seperti diketahui, Indonesia tergabung dengan timnas Jepang, timnas Irak, dan timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Hanya juara dan runner-up serta 4 peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang akan lolos ke babak berikutnya. 5. Format fase grup seperti sudah disinggung, juara dan runner-up dari 6 grup akan otomatis lolos. Sementara itu, 4 peringkat 3 terbaik dari 6 grup bisa melenggang ke babak 16 besar. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Sebab 1 kemenangan dan 1 hasil seri selama tidak kalah telak di laga lain bisa menjadi modal penting pada penghitungan posisi 3 terbaik. 4. Kaya strategi. Shin dikenal sebagai pelatih yang punya banyak strategi. Bahkan timnas Indonesia bisa memainkan taktik yang berbeda dari satu laga ke laga lainnya. 3.
Pemain naturalisasi. Tambahan Justin Hubner di lini belakang akan menambah opsi bagi Shane. Pemain berdarah Belanda itu akan memperkuat lini belakang bersama Jordi Amat, Sandy Walsh, Heine Patinama, dan Elkan Bagot. 2. Misi balas dendam. Dendam pasti diusung Shin terhadap dua lawan di fase grup, yakni Irak dan Vietnam. Sebab The Lions of Mesopotamia baru saja menghancurkan Indonesia dengan skor telak 5-1 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Rekor apik Timnas Indonesia. Sejak tampil di Piala Asia 1996, Timnas Indonesia tak pernah kalah di laga pembuka. Bahkan dalam dua keikutsertaan terakhir yakin 2004 dan 2007, tim Merah Putih meraih kemenangan dengan skor 2-1.